Kita mengerti, pasti pernah mendengar kisah 10 gadis, 5 bijaksana, 5 yang disebutnya bodoh ini. Mungkin saya baca saja. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang semodoh berkata pada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membeli minyaknya, datanglah mempelai itu dan yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu bacaannya, dan di sini sedikit penjelasannya. 10 adalah angka simbolis. Biasanya angka itu berakhir di 9 gitu ya. 10 itu kan 1 dan 0. 1 0 dan tambah 8 kalau di kita. Para gadis yang berangkat menemui mempelai laki-laki melambangkan kita semua, seluruh umat manusia. Tidak ada perbedaan antara mereka. Mereka semua diundang. Dalam Perjanjian Lama banyak ditemukan ayat yang menyatakan Allah menampilkan dirinya sebagai mempelai laki-laki karena kasihnya yang mutlak tanpa pamrih. Dengan kedatangan Yesus, kasih Tuhan menemukan wajahnya, menemukan apa ya disebutnya ini inkarnasi Allah menjadi manusia. Dia atau Allah itu menjadi pribadi dalam Yesus. Dengan demikian dia dapat mengundang kita menjalin hubungan dengannya, hubungan yang tanpa gangguan, penundaan, ataupun keraguan. Jadi memberikan kepastian dia kehadiran Yesus. Seorang tidak dapat tawar-menawar cinta ketika hidup dalam hubungan suami istri. Demikian juga minyak mengacu pada iman. Dan mungkin juga menunjuk pada kasih amal dan seberapa bersiap kita terlibat dalam kehidupan kita sendiri. Mengapa kita membutuhkan minyak ekstra, tambahan? Sebab iman kita diuji ibarat emas dalam peleburan. Terkadang Tuhan membuat kita terus menantikan Dia. Karena Dia ingin kita menantikan dengan segenap hati. Allah ingin kita mencari Dia, ingin sungguh-sungguh membalas dengan kasih sayang, sebagaimana seorang mempelai wanita terhadap mempelai prianya, yang kasihnya mutlak dan murah hati. Jadi minyak itu juga melambangkan doa sebenarnya. Ya, mengapa kita mengikuti devosan ini? Karena kita mau juga berdoa secara pribadi kita. Kan nggak mungkin kita menitipkan doa ke orang lain, meminta, sementara kita sendiri tidak berdoa. Katekese tentang intensi doa di gereja itu pun sama. Artinya kita diajak juga tetap mendoakan.
walaupun kita menitipkan kepada umat untuk mendoakan dalam misa, gitu ya. Jadi itu sama. Makanya minyaknya itu minyaknya minyak kita, doanya doa kita. Itu penting. Boleh dilanjut. Yang kuinginan darimu adalah engkau mengabdikan jiwamu pada kontemplasi ya, akan harta tak ternilai atau sungguh ternilai, sungguh mahal dari mempelai surgawi. Semua ini juga dia curahkan dalam jiwamu dalam jumlah besar, dalam genggaman penuh. Dan aku ingin kamu bergembira karena kekayaannya dan bersemangat dengan keinginan untuk memilikinya. Itu tentang apa yang menjadi hal penting dari kontemplasi, karena Allah itu menjadi sesuatu yang begitu amat penting sebagaimana dihayati Padre Pio. Saya ingin agar engkau meniru para mempelai wanita ini di dunia ini yang tidak mengagumi apapun dan hanya menikmati hal-hal lain selain karunia dari sifat baik pasangan mereka. Jadi hal baik dalam pasangan atau dalam keluarga, terhadap anak, anak terhadap orang tua, tanpa terlalu memperhatikan apakah dan bagaimana hal tersebut sesuai dengan ungkapkan kasih sayang yang ditujukan oleh pasangan mereka. Jika engkau berusaha keras untuk mengikuti saran saya ini seperti yang saya harapkan, maka semangatmu akan bertambah. Jadi ini sifatnya tidak transaksi begitu ya. Kamu memberi, saya menerima, atau saya memberi, kamu menerima. Tapi memang kasih Allah itu satu arah gitu ya. Perkara kita mau terima atau enggak, Allah tetap mengasihi. Pada Sabtu Suci ini surat Padre Pio pada Rafaelina Cerase yang waktu itu juga disampaikan dalam yang pertama. Padre Pio Sabtu Suci 1914, Padre Pio menulis sepucuk surat penuh rasa syukur pada anak rohaninya ini, Rafaelina. Sebuah detail kecil menyatakan bahwa itu bukanlah menyadarkan kita bahwa itu bukanlah pengakuan formal. Namun Padre Pio seperti mengalami persekutuan roh yang nyata. Karena beliau mengetahui isi doa tersebut. Meskipun waktu itu belum terbentuk kelompok doa, namun ada suatu kebutuhan yang mulai terbentuk dalam semangatnya. Seperti suatu yang sangat dibutuhkan, yaitu berkaitan dengan doa bersama. Faktanya, kata-kata yang digunakan dalam surat lambat laun menjadi seperti persekutuan batin dan spiritual sangat rohani, di mana Padre menceritakan kepada putri rohaninya tentang situasi dramatis yang dialaminya. Karena itu menurut pendapatnya tidak masuk akal jika seorang berdoa hanya untuk kesehatan materi, tapi juga untuk kesehatan rohani. Ya, mungkin malah sekarang itu kesehatan rohani itu juga harus dibantu lebih kuat, karena itu yang juga menjadi sumber kesehatan fisik kita. Setelah rangkaian keselingan dan saran yang sangat tepat dan akurat pada bagian ketiga surat ini, Padre Pio masuk sepenuhnya dalam inti pengarahan rohaninya. Mendorong putri rohaninya menekankan perhatian pada pekerjaan pergolakan dan kekacauan yang disebabkan kuasa jahat atau setan. Padre kemudian sampai pada perhatian yang harus dicurahkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkonsentrasi sebanyak mungkin pada harta mempelai laki-laki. Menikmati kekayaannya, contohlah para mempelai wanita di dunia ini yang tidak mempunyai perhatian selain pada karunia dan sifat pasangannya, tidak menganggap penting jika mereka tidak segera melihat tanggapan kemurahan hati dan cinta mempelainya.
Justru aspek terakhir inilah, mari kita membacanya secara dua sisi ya. Nah, ini saya tidak terlalu paham disebut apa ini kalau tidak kita berterjerumus dalam feminisme kelas 4. Artinya mungkin ada tahapan feminisme yang membuat orang menjadi tidak rohani, yang dipengaruhi oleh sikap-sikap, sifat-sifat diri kita, yang memberi kita gambaran tentang kerasnya hubungan dengan Tuhan, yang membuat Padre Pio jatuh cinta menyambutnya, meskipun dia kadang-kadang merasa seolah-olah dorongan mistiknya membuat Tuhan acuh tidak acuh atau tidak peduli semacam itu. Ya, ini ada berbagai cara untuk berbicara tentang meditasi. Di dunia timur, meditasi adalah metode introspektif yang sangat populer. Gambaran seorang mempelai pria menarik mempelai wanitanya, meskipun terlihat tidak perlu dibalas atau tidak perlu direspon retorik itu, sesuatu yang disampaikan begitu saja, sebenarnya adalah yang terbaik yang ditawarkan tradisi Kristen dalam hal ini. Surat kepada jemaat Ibrani menulis, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi itulah yang disebut dengan meditasi Kristiani dibandingkan dengan meditasi di dunia timur yang introspektif, karena sabda Allah itu menjadi inti penting dalam tradisi meditasi Kristiani. Monsignor Luciano Monari, seorang sarjana Alkitab uskup dari Brescia, mengomentari ayat ini sebagai berikut. Kami membaca kata-kata ini dengan takjub. Kami terpesona. Tapi benarkah demikian? Apakah mendengarkan firman Tuhan sampai di sana? Dan bagaimana hal itu benar-benar sampai ke sana? Firman Tuhan bukan sekedar kebenaran untuk difahami. Firman Tuhan adalah sebuah kebenaran yang harus dicintai, untuk diinternalisasi, dibatinkan, untuk dijadikan milik pribadi, milik sendiri, untuk dipraktekkan dalam keberadaan nyata kita. Kita memerlukan waktu dan ketekunan untuk memahami semua ini. Lalu, bermeditasi dengan merenungkan firman berarti melihat mempelai laki-laki yang masuk dalam kisah cerita itu. Dia menghiasi kita dengan cintanya, perhiasannya, memenuhi kita dengan kehadirannya, mendengarkan firman pada saat hati kering, dan kehidupan serasa berkecamuk. Berarti mengalami kehadiran Tuhan yang datang mengunjungi kita. Uskup Monari mengingatkan kita bahwa dibutuhkan waktu dan ketekunan untuk mencapai hal ini. Sekalipun firman Tuhan datang mengunjungi kita, kita harus berusaha menaklukkan mempelai laki-laki agar bisa menjadi miliknya. Ini gambaran tentang Tuhan ya. Agar ia kemudian membawa kita menuju keabadian surga. Marilah kita tegar, Anita. Ini tulis Padre Pio kepada Anita Rodote. Marilah kita memandang guru ilahi yang berdoa di taman, dan marilah kita menemukan tangga sejati menyatukan bumi dengan surga. Kita akan melihat bahwa kerendahan hati, penyesalan dan doa membuat jarak yang membentang antara manusia dan Tuhan ini menghilang dan membuat Tuhan turun menuju manusia dan manusia naik menuju Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita saling memahami
mencintai, dan memiliki. Epistola 3 halaman 96. Lanjut. Sebuah ikatan cinta. Ini masih berkisah tentang inspirasi kitab suci. Seperti yang telah kita sebutkan beberapa kali, Padre Pio sangat mendesak untuk merenungkan sabda Tuhan. Ia merekomendasikan, menyarankan, mereferensi metode meditasi yang dipenuhi spiritualitas masa itu. Karena itu perhatian kita tidak tertuju pada cara mendengarkan atau memperdalam firman, melainkan pada sikap yang mempengaruhi, menyertai percakapan dengan Tuhan. Kesadaran akan keberadaan dan kemampuan untuk menyambut kehadiran misteri dalam diri kita telah banyak ditekankan sebelumnya. Gambaran mempelai laki-laki yang kita bangkitkan berbicara tentang dialog yang tidak dapat terjadi antara orang asing ataupun pengunjung biasa. Dalam hal ini harus kita ingat bahwa konteks dialog tentang kasih, penolakan terhadap dosa, ada hal mendasar. Menurut Padre Pio, dialognya dilaporkan oleh Pastor Eusebio, pemeriksaan batin dan ketaatan terhadap perintah-perintah tidak harus dikaitkan dengan penghormatan terhadap hukum, tetapi dengan kasih. Anakku, katanya kepada saudara Eusebio, kamu juga berpikir bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Tidak, anakku. Dosa ada pengkhianatan terhadap kasih. Apa yang telah Tuhan lakukan bagiku dan apa yang harus kulakukan baginya. Itu juga terjadi di Santa Teresa. Meditasi adalah menghayati ikatan kasih yang mendalam dengan Tuhan, mengenal dosa. Ia menggambarkan belas kasih Tuhan sebagai berikut. Saya jera, saya kapok, saya tidak mau lagi menyinggung hatinya sebelum dia bosan mengampuniku. Kasih yang berkembang dalam meditasi akan menjadi sederhana dan spontan jika kita tidak memikirkan topik-topik atau tema penting, rumit, atau jalan spiritual yang sulit diikuti. Melainkan jika kita mempunyai kemampuan menjadikan diri kita kecil, sederhana. Sekali lagi, dalam surat kepada Anita Rodote yang telah kita kutip, Padre Pio menulis, oleh karena itu, ketika engkau merasa tertekan oleh godaan, cara untuk memaksa Tuhan datang membantu kita adalah kerendahan hati, penyesalan diri, dan doa yang penuh iman, doa yang terus-menerus. Jika engkau melakukannya, pasti atau mustahil bagi Tuhan untuk menyembunyikan wajahnya, untuk tidak mengabulkan, tidak membantumu. Kuasa Tuhan menang atas segalanya, tetapi doa yang rendah hati dan penuh kesedihan menang atas Tuhan sendiri. Menghentikan tangannya, memadamkan petirnya, melucuti senjatanya, mengalahkan dia, menenangkannya dan membuat dia bergantung pada kita seperti seorang teman. Meditasi untuk si kecil. Si kecil ini mungkin hati kita, begitu ya. Kerendahan hati dan kepasrahan adalah unsur mendasar untuk meneguhkan keutamaan Tuhan dalam hidup. Terkadang ketika seorang berbicara kepada kita langsung merasa terdorong mencari kata-kata untuk menjawabnya. Kita tentu tidak mau mendengarkan firman untuk membalas Tuhan, namun godaan untuk segera memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang kita katakan kepadanya, bagaimana membalasnya, bisa membuat kita merindukan indahnya kunjungannya. Menegaskan keutamaan Tuhan dalam meditasi berarti menjadikan kita
sebagai anak kecil yang senang menyambutnya, yang bahagia menganggap yang tepat melalui berbagi dengan Tuhan. Kita berbagi dengannya, impian-impian kita, keinginan-keinginan kita. Mari kita mencoba meruntuhkan tembok ketidakpercayaan dan prasangka kita. Mari kita mencoba menghayati keheningan yang membuat kita mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Yesus adalah mempelai laki-laki. Kalau ia datang, mari kita rayakan dia. Mari kita sambut dia dengan pelita bernyala. Selanjutnya, dia akan menyelesaikannya. Panduan meditasi. Doa batin atau meditasi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, siapkanlah subjek, pokok bahasan, titik fokus yang hendak direnungkan. Tidak selalu dibutuhkan buku untuk mempersiapkan subjek yang akan direnungkan, karena setiap kebenaran agama tidak dapat dan harus menjadi objek renungan bagi jiwa Kristiani. Jiwa terbiasa merenungkan kehidupan, penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus. Tidak seorang pun, betapapun jauhnya ia berada di jalan Allah, boleh mengabaikan atau tidak memperhatikan hal ini. Setelah mempersiapkan hal yang akan direnungkan, tempatkanlah dirimu di hadirat Tuhan. Rendahkanlah dirimu serendah mungkin dengan mempertimbangkan siapa dirimu dan dengan siapa kamu berhadapan. Mintalah rahmat pada Tuhan untuk melakukan doa batin yang kulakukan dengan baik, sehingga engkau dapat memperoleh buah yang Tuhan inginkan darimu. Yang Tuhan inginkan bagimu. Yang terakhir, mohonkanlah dengan perantaran perawan terberkati dan kepada seluruh penghuni surga, agar mereka dapat membantumu bermeditasi dengan baik, menjauhkan gangguan dan godaan. Menjauhkan gangguan dan godaan. Masih panduan meditasi. Setelah merenungkan pokok bahasan Isa terperinci, kemudian lanjutkanlah permohonan untuk memperbaiki dirimu dari kekurangan yang paling menghalangimu untuk bersatu dengan Tuhan, dan yang merupakan penyebab banyak cacat dan dosamu yang lain. Engkau juga dapat menyarankan agar memperhatikan kebajikan ini, dan itu akan kemudian berhenti ketika engkau telah memperolehnya. Akhirnya lanjutkanlah untuk mohon pada Tuhan semua rahmat dan bantuan yang dirasa perlu. Persembahkanlah semua orang kepada Tuhan dalam doa, baik secara umum maupun secara khusus. Doakanlah untuk pemulihan kerajaan Allah, untuk penyebaran iman, untuk kemuliaan dan kemenangan Bunda Suci, gereja. Doakan juga untuk yang hidup dan yang mati. Doakanlah juga orang-orang kafir dan bidah untuk bertobat, dan untuk pertobatan orang-orang berdosa. Setelah melakukan semuanya ini, persembahkan meditasi dan doamu bersama dengan persembahan seluruh dirimu, agar semua orang yang paling kamu kasih, kamu akan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan bersama dengan pengorbanan Yesus serta Bunda Maria. Dan semua ini akan kupersembahkan melalui tangan Maria yang Maha Kudus, malaikat pelindung, Santo Yosef, para kudus yang lain. Terakhir, pemberitaan singkat tentang bagaimana perilaku dalam meditasi, dan sadarilah bahwa engkau tidak sempurna. Engkau akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya, dan memohon cara untuk menebusnya. Saya atau Padre Pio sangat menyarankanmu menjaga kebiasaan meditasi dengan cara itu 2 kali sehari. Engkau akan berusaha membutuhkan, jika memungkinkan, tidak kurang dari setengah jam setiap kali. Sekali lagi, jika memungkinkan,
Lakukanlah terus latihan ini di pagi hari, mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Dan jika di malam hari untuk memurnikan jiwamu dari segala kasih sayang duniawi yang telah diberikan kepada siang hari. Ini doa baik doa Padre Pio oleh Kardinal Angelo Comastri. Padre Pio, engkau hidup di era kesombongan, namun engkau sangat rendah hati. Padre Pio, tidak ada seorang pun yang mendengarkan suaranya di sekitarmu, namun engkau berbicara kepada Tuhan. Di dekatmu tak seorang pun melihat cahaya, dan engkau melihat Tuhan. Padre Pio, ketika kami sedang berlari, engkau tetap berlutut dan melihat kasih Tuhan terpaku pada sebatang kayu. Tangan, kaki, dan hatinya terluka selamanya. Padre Pio, bantulah kami untuk menangis di bawah kaki salib. Bantulah kami percaya terhadap kasih. Bantulah kami untuk merasakan misa sebagai ratapan tangisan Tuhan. Bantulah kami mencari pengampunan sebagai pelukan perdamaian. Bantulah kami menjadi umat Kristus yang dengan luka yang menumpahkan darah kasih setia dan amal dengan diam-diam, sama seperti atau sebagaimana luka Tuhan sendiri.